Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang ditetapkan oleh panitia, oleh gereja dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang 11. Kita baca dari ayat yang ke-10 dan kita baca bersama-sama ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Bapak Ibu yang ada di handphone boleh baca bersama dengan saya. Kita baca seperti para malaikat ya. Kita baca bersama. Lukas pasal 2 ada di screen. Silakan. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Keren sekali. Jangan takut. Jangan takut, aku memberitakan kepadamu sukacita besar. Itu tema kita, itu main yang besar. Jangan takut, aku memberitakan kepadamu sukacita besar. Apa itu sukacita besar? Dan kenapa kita harus bersukacita? Itu persoalannya. Maka kalau dikatakan jangan takut, aku memberitakan kepadamu, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya bahwa ada sesuatu masalah yang terjadi di tengah umat itu, benar? Artinya ada duka cita, ada hidup yang dirundung malang. Ada persoalan yang besar yang membuat mereka tidak bisa tersenyum. Ada persoalan yang membuat mereka tidak ada bahagia dan tidak ada sukacita. Apa itu? Yang pertama, tentu secara kita lihat dari segi sejarah bahwa setelah Maleaki, kalau belajar firman Tuhan, nabi yang terakhir itu adalah dalam kitab Maleaki. Maka setelah itu 400 tahun mereka tidak mendengar suara kenabian. Padahal kebanggaan umat Tuhan itu adalah firman. Padahal kebanggaan mereka adalah suara Tuhan. Padahal kebanggaan umat itu adalah suara kenabian. Tidak ada suara kenabian. Tidak ada nabi. Tidak ada pemimpin umat. Maka mereka seperti bangsa yang tidak punya kekuatan ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sosial politik mereka dijajah oleh bangsa yang kuat. Silih berganti. Kalau pernah mendengarkannya, Babilonia pada tahun 500-an mereka dijajah, sebelumnya dijajah oleh Asyur tahun 700-an. Tahun 500-an dijajah oleh Babilonia. Kemudian berganti lagi dijajah oleh Yunani. Sama pada zaman itu dijajah oleh Romawi. Silih berganti mereka tidak merdeka. Silih berganti mereka hanya diperalat. Silih berganti bangsa-bangsa menjajah mereka. So, apa yang mereka banggakan? Maka pada waktu malaikat itu datang, mereka biasanya terkejut. Oleh karena setiap ada yang suci, ada malaikat datang, maka kemungkinan ada yang mati. Tapi mereka kali itu malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut, aku tidak membawa kematian. Jangan takut, gereja ini tidak merugikan engkau. Jangan takut, kekristenan tidak pernah merugikan engkau. Jangan takut, firman Tuhan tidak pernah merugikan engkau. Jangan takut, Tuhan Yesus tidak pernah mencelakakan engkau. Jangan takut. Meskipun engkau sedang dalam persoalan, jangan takut. Acap kali ke gereja itu takut. Acap kali banyak orang merasa takut. Tapi kali ini firman Tuhan katakan, jangan takut. Sebab apa? Sebab aku memberitakan kesukaan besar. Bukan hanya bagimu, tapi bagi seluruh bangsa. Keren kan? Keren. Sukacita besar itu, great joy itu bukan hanya untukmu, tapi seluruh bangsa. Artinya apa? Itu kebutuhan seluruh umat manusia. Tidak mudah memang untuk memahaminya. Tapi hari ini kita lihat bahwa kenapa sukacita itu besar sekali. Ada yang kontradiktif di sini. Pertama, mereka itu adalah para gembala di padang. Mereka itu adalah orang-orang kalangan rendah. Mereka itu adalah ekonomi lemah. Terus dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Sukacita besar. Bahwa ternyata sukacita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari bawah. Amin. Semua bisa menyanyikan Joy to the world,
the king is come. Let us receive her king. Betul ya? Itu lagunya. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let us rejoice. Joy to the world. Sukacita datang ke dunia. Sudah dapat? Coba nyanyikan. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Silakan. Joy to the world. Stop. Lord is come. Let earth receive her king. Oke, perhatikan. Joy to the world. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Benar? Dari atas turun ke bawah. Itu joy to the world. Sukacita datang dari atas. So, kemudian dikatakan apa? Dadam, 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 naik. Let us every heart. Let us receive her king. Mari kita terima, mari kita sambut. Mari kita sambut raja itu. Mari kita sambut. Maka sukacita itu datang. Firman Tuhan itu datang. Tugasmu adalah menyambut. Kalau enggak disambut, maka para gembala itu katakan, alah gimana lah kita kan orang miskin. Kita kan owong sederhana. Woi muko kita baik, tidak cocok. Nah, mukelo. Tidak jadi masalah. Yang menjadi utama di sini adalah leras, mari kita sambut, mari kita terima sukacita itu. Memang ada kadang kontradiktif dalam dunia ini. Yang berdosa, masakan kita berdosa bersukacita? Masakan gembala itu bisa bersukacita? Sewaktu-waktu hidup ini kadang-kadang kontradiktif. Enggak punya uang tapi tenang. Bisa tak? Kau tuh udah katik duit, tapi nak datang ke gereja nyanyi rame-rame. Bisa tak? Hah? Yang benar. Ngomong bisa aja. Bisa Aida oi. Pertanyaan saya ulangi. Bisa tak? Kau udah katik duit ke gereja, terus nyanyi. Mari kita bersukacita karena ini hari bahagia. Bisa tak? Benar, dari hatimu dulu jawab. Bisa tak? Yang benar dari hati kau dulu jawabnya. Yang benar, bisa. Ngapo? Nyanyi baik. Nyanyi baik apa salahnya ya? Bahwa ternyata menyanyi belum tentu bersukacita loh. Bisa tak bu? Tak kate duit tapi bersukacita. Ngapo? Mak mana caranya? Nyanyikan aja. Hah? Ayo tak tahu lah musuh. Memang kadang kita tidak tahu karena sukacita itu bukan buatan manusia. Dia datang dari sorga dan tugasmu, maka orang ternyata bisa, yang miskin ternyata bisa bahagia, bisa sukacita. Kalau sukacita itu dibeli, maka wong GKY kilometer 3,5 hanya Pak Edi yang bisa beli. Kalau sukacita itu bisa pacak dibeli, kita tidak kata bersukacita di sini. Tapi sukacita itu, kata malaikat, aku memberikannya kepadamu. Bukan karena kehebatan. Karena kalau yang hebat itu belum tentu bisa berhasil. Saudara pernah mendengarkan cerita seorang bernama Achilles. Achilles ini yang muda-muda harus tahu ini. Achilles ini adalah seorang pahlawan Yunani melawan bangsa Trojan. Dia adalah pahlawan besar Yunani. Dan dia berkekuatan dewa. Berkekuatan dewa. Semua orang mengatakan Achilles, Achilles. Kalau sudah mengatakan Achilles, itu berarti hebat. Tidak ada yang mampu mengalahkan Achilles. Siapapun itu. Yunani menjadi hebat. Bahkan dalam sejarah dikatakan Achilles jauh lebih hebat daripada Alexander the Great. Kenapa? Karena dia dilahirkan. Dia dilahirkan pada waktu antara percampuran manusia dengan dewa kayak Hercules. Tapi dia dilahirkan, dimasukkan ke dalam air. Sungai yang dikatakan oleh dewa mamanya. Dimasukkan ke air, kemudian diangkat. Maka tidak ada pedang yang bisa menembus Achilles. Tapi anehnya dalam satu perang.
Si pahlawan yang gagah yang hebat ini ditembak, dipanah oleh lawannya. Tiba-tiba kena ke tumitnya. Karena tumitnya tidak kena air dewa. Jadi waktu bayi, emaknya celupkan Achilles ke danau. Danau itu danaunya dewa. Cuk, tangannya kepegang ini kakinya, tumitnya. Jadi aman, dia dipanah, palanya, badannya tidak mempan. Tetapi panah itu nyasar. Ngapola nak mesti ke tumit. Ngapo tidak ke badan. Ngapola nak mesti ke tumit nian. Achilles tumbang dan mati. Artinya bahwa kita mengira bahwa kalau sudah hebat maka tidak ada lagi. Kalau uang sudah banyak, harta sudah banyak, tokonya sudah 20. I am the boss. Akan ada waktunya engkau tahu bahwa dunia ini bisa menumbangkan. Tetapi sukacita tidak ada yang bisa mengambil. Dia bukan tumit Achilles. Karena sukacita itu di dalam. Suatu ketika seorang Martin Luther itu digoda oleh setan. Pernah mendengar Martin Luther? Bukan King. Martin Luther pernah mendengar? Tokoh reformasi, ya. Pokoknya yuk kebaiklah. Ya, siapalah Martin Luther nih. Pokoknya Martin Luther itu gerakan reformasi, gerakan gereja kita inilah, gereja Protestan lah ya. Jadi Martin Luther ini dia pas menulis, dia digoda setan. Martin Luther, ditakut-takuti setan dia. Martin Luther katakan, keluar! Martin Luther. Akhirnya Martin Luther lempar tinta menulis itu, dia lempar ke dinding itu untuk melempar setan. Gak bisa. Setan mengatakan, gak kena. Setannya melayang. Kemudian akhirnya diganggu dia. Martin Luther katakan, hei setan! Kau pikir kau bisa mengganggu hatiku? Kalau kau mau masuk hatiku, kau bisa masuk ke hatiku dan mengambil semuanya. Hanya satu syaratnya. Apa? Kata setan itu. Hatiku inilah terkunci pada Tuhan. Jadi kuncinya ada pada Yesus. Aman, kau nak masuk ke hatiku nih, embeklah kuncinya pada Tuhan Yesus. Embeklah kuncinya pada Tuhan Yesus. Mana bisa baru dekat dengan Tuhan Yesus lebih terbakar? Kalau kau memang bersuka cita seperti kata malaikat tadi, hei Maria, hei Elizabeth, aku meritakan kesukaan kepadamu. Katanya kepada Maria, bahkan juga kepada Elizabeth, bahwa anak yang kau lahirkan, tadinya mandul loh Elizabeth itu, sudah tua dia, lah tua nak melahirkan. Itu biasa terjadi dulu, istrinya Abraham juga begitu kan? Waktu firman Tuhan katakan, Abraham, umur waktu itu Abraham 99. Umur istrinya itu 75 tahun. Kemudian malaikat katakan, Abraham, tahun depan kau lah punya anak. Yang ketawa bukan Abraham, tapi siapa? Istrinya, bininya ketawa. Tahu tidak kenapa dia ketawa? Hah? Tahu tidak kenapa ketawa? Ibu yang baju merah, kenapa? Tahu? Tidak tahu. Jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan besar padamu. Tahu tidak kenapa Bu? Ketawa bini Abraham waktu malaikat ngomong, Abraham, umur Abraham itu 99 tahun. Ngomong, engkau akan melahirkan tahun depan, engkau punya anak tahun depan. Terus istrinya bernama siapa? Sarah. Ketawa dia. Kenapa ketawa kira-kira? Tidak tahu juga. Manalah aku tahu dia kenapa ketawa. Benar nih jawaban kau. Benar jawaban kau. Dia ketawa nak apa alasannya namanya. Wong ketawa. Nah aku nanya sekarang beda tahu. Kira-kira ketawanya begini. Dia tuh laki aku lah tua. Apa lagi nak punya anak. Kau nih gilo kau nih. Aku bela mati ait. Benar tak? Umur lah 75. Umur lah 75 dia ngomong. Gilo malaikat nih. Malaikat kau gilo. Laki aku lah 99. Kau ini gilo lah mati. Mati galo-galo. Tinggal gerak baik pelan-pelan.
Mana baca? Mana baca? Otak manusia, mana baca? Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Aku memberitahukan kesukaan besar padamu. Mak Mano, apa tuh? Hari ini telah lahir bagimu. Tidak bisalah. Tidak bisalah. Aku bahwa kelahiran itu akan membawa sukacita besar. Kenapa? Nggak bisa lah, nggak mungkin lah. Para gembala yang miskin di padang yang jauh dari orang-orang yang hebat tuh mau bersukacita. Nggak bisa lah. Jangan takut. Karena apa? Karena Kristus lahir. Kalau Yesus ada di hatimu, kalau Yesus ada dalam rumah tanggamu, itu yang bisa mengubah keadaanmu. Itu yang bisa membuat engkau sukacita. Itu yang bisa mengubah keadaan kehidupan. Amin. Dalam Yohanes pasal 2 ada cerita pesta di Kana. Pernah dengar? Pesta perkawinan. Terus apa masalahnya? Ada yang tahu enggak? Aman, ada yang tahu dapat hadiah dari Pak Bilian. Ada enggak? Pernah dengar? Pernikahan di Kana. Ada cerita. Apa masalah di cerita itu? Kekurangan anggur. Nah, pesta kan. Biasa di sana pesta itu minum anggur. Jangan kau pikir, wih mabuk-mabuk, tidak ya. Cak kita lah pesta pempek. Pempek itu tidak kate pesta. Nak pesta Natal, pesta kelahiran, pesta nikah, pesta apa baik. Ada. Mereka juga ada anggur. Habis anggur. Wih malu nian, pernikahan dak kate minuman lagi. Wih malu nian. Cak kau pesta pesta nak besar nak di Hotel Sanjaya, di Hotel Arista. Tahu pempeknya dibuat 30. Yang datang 3.000. Apa nak demo itu pempek. Hati kan? Mak itu ceritanya. Waduh, mak mana ini yang punya pesta itulah khawatirnya. Woi mak mano, Tuhan Yesus datang. Maknya Tuhan Yesus. Oh Yesus, kau ni jingok lah, kau ni pesta ni bikin malu nian yang punya pesta ni, malu nian, dah kate lagi anggur. Yesus katakan, waktuku belum dapat. Waktuku belum datang. Oh tidaklah, bukan soal waktu, kau jingok lah Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus katakan, oke, isi tempayan-tempayan ini. Isi tempayan-tempayan dengan air yang biasa. Isi tempayan-tempayan itu dengan air yang biasa. Kemudian Tuhan nggak tahu bagaimana caranya. Entah hanya hus. Cara Tuhan. Namanya baik Tuhan ya tak? Air itu air biasa. Tiba-tiba rasa anggur yang hebat. Kau bayangkan pempek dos jadi pempek iwak. Pempek iwak tenggiri. Gabung dengan iwak gabus. Nah, dari harga 1.000 jadi harga 8.000. Nah, bisa tak kau bayangkan itu? Pempek dos jadi pempek iwak tenggiri. Iwak kotak. Dari air biasa, kemudian orang katakan, wah, jadi biasanya begini. Menurut tradisinya, anggur yang enak itu pertama, biasa untuk tamu-tamu penting. Lama-lama, anggur tidak kate lagi, tidak enak. Ini enggak, pesta sudah mau berakhir, ada anggur yang enak, ada anggur air rasa yang enak sekali. Itulah, kalau Tuhan Yesus datang. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu. Artinya dia mampu mengubah. Itu yang membuat bersukacita. Maka kita berkata, Tuhan, tapi keluarga kami, saya itu tidak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan. Tidak apa-apa. Yang penting di hati kau hari ini, Natal ini. Yesus, aku ini bodoh. Aku nggak tahu. Maka dialah yang akan mengubah air hidup, air biasa dalam kehidupanmu. Berubah menjadi air hidup. Dan kemudian orang akan berkata, wow, hebat sekali hidup kau. Ngapa kau cak, wajah kau cak kelihatan sukacita. Cak banyak duit. Tidak, ngapa? Yesus.
Yesus di hati. Yesus di hati. Kenapa anak kau kemarin tukang berantem? Anak kau gilo. Anak kau gilo. Maknya gajinya 10.000, dia minta 50.000. Gila dah. Marah. Maka wong tua kau itu, pendapatannya satu hari itu 50.000. Nak kau minta 100.000 nak beli lem. Ngelem dia. Lolo dah. Gila kau. Tapi tiba-tiba mak bapaknya itu bersuka cita. Tetangga nanya, kenapa kau senang-senang? Woi anak aku lo 3 tahun ngelem. Terus sekarang nyetrika. Lah pacar nyetrika, pacar dari ngelem jadi ngepel. Kenapa? Hari ini di rumah tangga, entah orang percaya atau orang gak percaya, ada banyak kepahitan, ada banyak air mata. Saya ingin tayangkan satu tayangan, ini namanya fenomena sosial. Artinya ini adalah kehidupan anak-anak muda saat ini. Saya download dari TikTok, inilah, mari kita lihat keadaan anak-anak muda sekarang ini. Inilah keadaannya. Mari kita tonton sebentar. Boleh ulangi sekali lagi supaya kita mengerti kehidupan ini kadang indah tapi tak sempurna. Kenapa? Karena ini terjadi. Berhenti memakinya. Ada kehidupan orang-orang begini. Itu entah siapa yang harus kami percaya. Ibu berhenti memakinya, ayah berhenti memukulnya. Nampaknya ada banyak dalam rumah tangga. Perkataan-perkataan di rumah tangga itu memaki, menghina, ayahnya memukul, kekerasan. Bagaimana ada sukacita di sini? Bagaimana? Maka anak-anak muda berkata, kebencian telah menghancurkan semua masa depan. Entah siapa yang kami percaya. Disinilah saya percaya gereja hadir, amin. Gereja hadir di kilometer 3,5 ini untuk menjawab ini. Entah siapa yang kami percaya. Pengurus berani berkata kepada anak-anak muda, mari. Di GKY ada yang kau bisa kau percaya. Di GKY ada sukacita, ada firman yang hidup yang bisa kau percaya untuk membangun masa depanmu. Karena kalau tidak, entah siapa yang kami percaya lagi, kata anak-anak muda. Ibu berhentilah memakinya, ayah berhentilah memukulnya. Kebencian telah menghancurkan semua masa depan. Di luar sana ada banyak anak-anak muda. Di luar sana banyak rumah tangga yang hancur. Karena tidak ada harapan. Maka hari ini meskipun Yesus lahir di palungan, meskipun Yesus lahir secara kontradiktif, dia adalah seorang Mesias, tetapi dia katakan hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yang pernah dijanjikan 500-700 tahun sebelumnya. Zaman Mikha pernah dijanjikan, hai engkau Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan lahir seorang raja. Dan malaikat itu berkata, hari ini
Artinya apa? Orang yang berpengharapan, orang yang datang, sukacita besar itu akan datang kepadamu. Orang yang berpengharapan. Hari ini mungkin keadaan hidup kita tidak seindah seperti yang kita mimpikan. Indah tapi tak sempurna. Indah tapi tak sempurna. Saya pernah bulan Maret yang lalu baru pulang dari Yordania. Jadi saya turun dari bis, mampir di biasa dari perjalanan itu, turun dari bis, disambut oleh semua pegawai-pegawai restoran yang kita turun di satu restoran besar. Waktu saya turun dari bis, kebetulan saya memakai ikat pinggang ini, tiba-tiba karyawannya ngomong begini, Louis Vuitton. Saya sudah curiga. Akhirnya saya dimepet terus. Saya lihat kalung dia temanin. Saya lihat cincin dia temanin. Saya kemana-mana dia temanin. Lama-lama dia bosan karena saya tidak beli satu wapu. Saya katakan kepada teman saya, kira-kira di Yordania ini gak ada pasar 16. Pasar Senen. Yang semua merek galo-galo adoh. Ada galo-galo. Indah tapi tak asli. Dia tidak tahu palsu galo. Kepalsuan telah mengecewakannya. Ini katanya aku mau ngomong, bos, ini bukan Louis Vuitton. Pala lo. Ini dari pasar 16. Tapi malu aku ngomongnya. Indah tapi tak sempurna. Kepalsuan mengecewakan. Maka Yesus katakan, malaikat itu katakan, hidup ini telah banyak kepalsuan dan itu mengecewakanmu. Banyak uang itu kadang palsu untuk mendatangkan sukacita. Kita pikir kalau banyak uang kita senang. Padahal tidak tahu uang itu kadanglah yang membuat saudara bersaudara berantem. Benar? Uang itu acap kali. Itu adalah sukacita yang palsu. Saya tahu uang penting. Tidak ada yang mengatakan uang tidak penting. Coba kau unjuk aku 5 juta sekarang. Pasti aku terima. Ada yang berani tidak? Mana kau berani? Tapi ingat. Sewaktu-waktu dia menceritakan indah tapi palsu untuk menyatakan sukacita. Nah. Tapi firman Tuhan dikatakan hari ini. Yang bisa menyukakan engkau hari ini telah lahir bagimu. Katakan dalam hatimu, hari ini Yesus lahir di hatiku. Amin. Suatu ketika dibuat survei. Ini saya survei, judul surveinya adalah kalau Tuhan Yesus datang ke rumahmu malam ini, apa yang kau lakukan? Wow, itu judul surveinya ya. Apa tadi judul surveinya? Tahu tidak survei ya? Survei itu, apalah bahasa Indonesia survei ya? Survei itu pengamatan. Dia membuat pengamatan. Data, untuk mendapatkan data. Judulnya adalah, pengamatan itu adalah, bagaimana responmu kalau Tuhan Yesus datang ke rumahmu malam ini? Keluarga. Wow, keluarga A. Keluarga A katakan begini. Aku kalau Tuhan Yesus datang ke rumahku malam ini, kau tahu kan aku catering? Aku akan masakkan makanan yang terbaik galo-galo. Capcay, puyung hai, apa lagi? Kuitiau, apa lagi? Gohyong, babi hong. Semua aku masakan. Kata orang, bagus. Kata pendetanya, bagus. Kata Musa, bagus. Yang kedua, katakan begini, keluarga yang kedua. Kalau Tuhan Yesus malam ini datang ke rumahku kau tahu kan, rumahku bagus. Aku unjuk ke dia kamar spesial. Spring bed king coil. Tidak cak spring bed kau yang yang kayak nari inul. Spring bed king coil. King coil itu rato tapi lembut. Gilo dia nih. Spray cak kasur cak itu
Belum dapat aku. Akan ku unjuk ke dia kamar paling bagus. Musa katakan, bagus, bagus. Yang ketiga katakan begini, Musa, pacak tak ditunda, Tuhan Yesus datang ke rumahku malam ini. Ngapa? Woi Musa, di rumahku tuh banyak minuman keras. Emang kenapa? Woi kaget lah Tuhan Yesus jingok. Nah kau, anggur merah. Woi janganlah. Jadi mama ada cara kau. Ake, unjuk ke aku waktu 30 menit jangan langsung datang ya. Aku nak pecah-pecah ke lah semua itu. Pokoknya yang nak setengah, yang 3/4 yang masih itu di bawah tempat tidur, di atas lemari, di atas genteng. Ku habis ke galau-galau. Bagus itu. Oi Musa yang keempat. Oi Musa, aku nih pemain judi. Aku tiap malam main mahjong. Jadi, aku nih, aku nak buanglah dulu itu apa nama mahjong-mahjong, joker-joker, aku domino, aku nak buanglah dulu. Bagus. Ada keluarga muda, masih muda nian keluarga nih, baru 2 tahun nikah. Diam-diam ngomong begini, woi Musa jangan unjuk tahu wong. Ngapa? Woi di laptop aku itu banyak film porno. Emang ngapa? Oh, di handphone aku banyak gambar ini nah cewek dak katik baju. Miskin galau wong itu. Jadi maksud lo? Musa, kasih aku waktu, aku nak delete lah galau-galau file-filenya itu. Kan Tuhan Yesus itu pacak melihat yang tak terlihat oleh mata kita. Jangankan di laptop, di dalam hati kau, di pikiran kau, di dalam, pacak dilihatnya malam ini. Musa katakan, iya bagus. Terakhir ada keluarga, ibu ini Lajando. Lajando, miskin pulo, jual pempek tak laku. Lengkap nian penderitaan. Dia datang. Musa, kalau Tuhan Yesus datang malam ini ke rumahku, aku dak katek makanan. Dak apa-apa, kata Musa. Aku dak katek tempat tinggal. Jangankan gedung. Dia ini bekas penyanyi dangdut. Gubuk pun aku tak punya. Jadi, apa nak kau unjuk? Tidak kata apa-apa. Jadi kau bikin apa? Tapi, akan ku peluk kakinya. Aku menangis di kakinya. Yesus, jangan pergi dari rumahku. Karena hanya kalau kau datang, kaulah milikku satu-satunya yang bisa membahagiakan kami. Amin. Katakan pada malam ini, karena firman berkata, hari ini telah lahir bagimu. Telah lahir bagimu, bukan akan lahir. Telah lahir bagimu. Dan itu yang bisa memberikan sukacita besar dalam hidupmu. Amin. Saya percaya bahwa setiap rumah tangga itu punya banyak masalah. Ada masalah karena ekonomi, ada masalah karena suami. Saya tidak mengatakan kalau kau terima Tuhan Yesus malam ini uangmu banyak, no. Tapi kalau kau terima Tuhan Yesus, kau bisa mengolah uang yang sedikit itu. Dan kau bisa memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena hatimu lagi bersuka cita. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kau menerima Yesus malam ini, maka kau akan kaya. No! Bukan itu tujuannya. Tapi kalau kau menerima Yesus, maka kau akan berterima kasih. Tuhan, kalau hari ini aku ada, saya yakin hari esok itu akan Tuhan ubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan bisa melakukan. Amin. Air biasa itu pun bisa diubah menjadi air yang manis. Karena Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus itulah yang mengubah. Maka para gembala itu, tiba-tiba para gembala itu pulang. Ayo! Tadinya mereka datang, pergi, hari ini telah lahir bagimu. Mereka pergi ke Bethlehem. Dan setelah mereka melihat, mereka pulang bersuka cita. Benar apa kata malaikat itu? Bahwa Yesus telah lahir. Buktikan. Kalau kau tidak percaya, Tuhan suka diajak berperkara. Baiklah,
mari kita berperkara kata Tuhan. Kalau tidak aku bukakan tingkap di langit. Kalau bukan aku akan memberkati engkau. Coba. Tuhan tidak main-main. Kalau dia datang saja ke dunia ini, masakan tidak mampu mengubah air yang biasa menjadi anggur, air yang manis. Masakan tidak bisa mengubah rumah tanggamu, masakan tidak bisa mengubah hidupmu. Bisa, terlalu kecil baginya. Karena itu, mari kita tunduk kepala. Mari kita semua tunduk kepala. Semua tunduk kepala.